Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman onlineku, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan bahagia. Kalau mau tahu bagaimana aku bisa membangun rumah ini dari nol, dari nggak punya uang sama sekali hingga terbangunnya rumah ini, tonton terus ya, jangan di skip-skip. Oh ya, jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Ceritanya aku mau mulai dari awal pernikahan aku sampai terbangunnya rumah yang saya tinggali ini. Tahun 2007 awal pernikahan aku dan suami memutuskan untuk hidup bersama orang tua aku di desa kecil. Di situ kami berdampingan bersama orang tua, cukup bahagia. Kami nyaman dengan itu, kami nyaman dengan keseharian kami bersama orang tua kami, hingga tiba di tahun 2008, di pertengahan 2008 aku hamil anak yang pertama, dan di tahun 2009 aku melahirkan. Di saat itu kita masih pada zona aman kita, hidup berdampingan sama orang tua dan nggak pernah memikirkan untuk berpisah atau hidup mandiri lah tanpa orang tua. Kami nyaman dengan itu, kami melanjutkan hidup dengan itu hingga anak pertama aku umur 2 tahun. Di saat itu aku mendapat omongan atau dikasih tahu sama tetangga kalau ibu dan bapak aku mau buat rumah sendiri. Di belakang rumah adalah sedikit lahan buat bikin rumah, kalau itu paling 2 kamar lah kalau dibuat rumah. Dan di waktu aku mendengar itu, malamnya aku langsung konsultasi sama suami aku langsung meeting dengan suami aku membicarakan itu, karena entah kenapa aku nggak nyaman dengan itu. Terus aku bicarakan sama suami, aku ceritakan apa yang aku dengar, dan ternyata aku dan suami aku sama, kita nggak nyaman dengan kabar itu. Jadi aku dan suami aku merasa ini kan udah rumah mereka, ini tempat tinggal mereka dari dulu, dari aku kecil. Terus kenapa mereka mau bikin rumah lagi? Terus rumah ini buat apa? Dari situ aku dan suami aku memutuskan untuk kenapa harus orang tua yang bikin rumah, kenapa nggak kita? Kan kita yang belum buat rumah, kan orang tua sudah punya rumah, kenapa kita yang masih muda nggak mau buat rumah? Terus aku memberanikan diri untuk bertanya kepada orang tua, apakah kabar yang aku dengar itu benar atau tidak. Dan setelah aku bicara, ternyata kabar itu benar. Orang tua aku berencana untuk membuat rumah, karena rumah itu rumah yang kita tempatin mau dikasih ke aku sama suami aku, dan aku dan suami aku mau disuruh merenovasinya sesuai keinginan aku dan suami aku. Karena emang tradisi di desa aku itu, anak bontot, anak terakhir apalagi perempuan, itu dapat jatah rumah sama tanah. Kebetulan aku adalah anak terakhir dari 3 bersaudara, anak bontot dari 3 bersaudara. Jadi itu sudah hal yang wajar, tapi buat aku itu tidak wajar. Yang namanya berumah tangga itu emang harus berusaha sendiri, harus mandiri, harus memberikan contoh kepada anak-anak kita nanti buat hidup mandiri, buat tidak tergantung lah sama orang tua.
Jadi pemikiran aku dan suami aku terbuka bahwa tidak selamanya kita harus tinggal sama orang tua, bahwa kita harus hidup mandiri, kita harus berusaha demi masa depan keluarga kita. Dan aku memberanikan diri untuk berbicara lagi kepada orang tua bahwa aku menolak pemberian itu dan aku ingin mandiri, aku ingin berusaha, aku dan suami aku ingin berusaha sendiri dari nol, dari awal lah, walaupun itu sudah terlambat karena pemikiran itu datangnya di 4 atau 5 tahun pernikahan. Terima kasih banyak buat teman-teman onlineku karena sudah mau mendengarkan, mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita aku membuat rumah dengan budget yang minim. Video kali ini aku tujukan buat keluarga-keluarga muda agar selalu bisa mandiri, bisa semangat bermimpi, karena bermimpi itu penting. Memimpikan suatu, jangan pernah takut dan terus berdoa kepada Yang Kuasa agar semua impian dan hajat kita diijabah, diridhoi oleh Allah. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Ingat, bikin rumah itu tidak mahal, asal kita mau menabung, asal kita mau menyicilnya. Kalau sekaligus emang berat, emang memerlukan budget yang sangat banyak, tapi dengan mencicil insya Allah itu terasa ringan, dan tahu-tahu dengan sedikit demi sedikit insya Allah lama-lama menjadi bukit, lama-lama menjadi terwujudnya impian kita. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata karena ini video pertama aku, jadi aku masih rada malu-malu, rada bingung mau bilang apa. Kalau ada yang ditanyakan tolong di komen, insya Allah nanti saya balas satu persatu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.